Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah ini di pertengahan Oktober 2020. Nah, ini kita sudah mulai bersiar share perihal Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya berupaya merenung, berfikrah juga bagaimana seandainya kita merenungi kenyataan bahwa jamaah maulid dan salawat Nabi ini bergajah, tapi yang berperon ababil adalah Abruhah. Nah, ini ada ilustrasi sedikit. Ada seorang teman yang mengajak orang pemuka kampung, pemuka agama di suatu kampung, ayo kita menghadapi mereka, berdakwah, beramal dengan lebih aktif. Apa jawab mereka? Para beliau di kampung tersebut menjawab, nanti bacakan saja alam taro kaifa, surat Al-Fil itu, nanti kan mereka bubar, mereka akan ditembak oleh burung ababil katanya. Inilah suatu pangkal renungan kita ini. Kita tidak meributkan tentang bagaimana itu peringatan maulid, ya, tidak memperdebatkan, tidak membicarakan saya tentang acara-acara peringatan maulid dan berbagai macam sholawat yang viral. Hanya nanti ada pesan bahwasanya renungan ini kita berjamaah maulid, bersolawat dan sebagainya. Bagaimana kalau lihat kenyataan? Kita renungkan surat Al-Fil tadi, sudah umum, sudah mengetahui bahwa Allah arsala alaihi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa arsala alaihim tayron ababil, dan seterusnya lengkap. Kemudian kita renungkan surat Al-Anfal ini. Al-Anfal ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkan untuk menghadapi mereka itu apa yang kamu mampu. Wujudnya kekuatan, ini kuat, dan pasukan ketat, kuda-kuda ini, pasukan kuda waktu itu yang bisa menggetarkan musuh-musuh mereka, musuh Allah dan musuhmu, dan pihak yang lain-lain dan seterusnya ini. Nah, ini gambaran singkat perihal tugas kita ini. Ya, tentu saja kita tahu bahwa Abruhah, pasukan darat yang besar, yang paling kuat waktu itu, ada beragama lain, beragama sebelah kita itu dia. Sudah cukup diketahui pasukan Abruhah itu hancur oleh Tayron ababil ini. Sekarang kenyataan sekarang yang kita lihat bagaimana, dan sejarah, ayo kita renungkan. Apakah wujud sholawat Allah kepada Rasulnya itu teknologi peperangan Tayron ababil itu, peperangan udara, pasukan udara yang sangat canggih itu, melumatkan Abruhah ini. Jadi sholawat yang kita baca sehari-hari ini, adakah mengandung amanat yang diselamatkan ini Nabi kita, apa ajaran Nabi dan umatnya? Kalau menyelamatkan ajaran Nabi adalah isyarat bahwa kita itu dengan sholawat ini kita tambah berjuang mewujudkan teknologi yang peralatan kuatin ini. Jadi
ayat sholawat Nabi yang masyhur dikenalkan itu, dari surat Al-Ahzab 56 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kami merasakan muatan kata terakhir sallimu taslima. Apa hanya Allahumma sholli wa sallim gitu aja? Apa selamatkan? Nabi kita sudah selamat. Tentu saja yang diselamatkan adalah syariat Islam dan juga umatnya. Maka ayat berikutnya adalah peringatan untuk kita semuanya. Alladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu. Yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan juga di neraka akhirat nanti. Ayat berikutnya lagi adalah yang menyakiti, menindas orang beriman. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat itu ada suatu kekejaman besar, fitnah, membuat penderitaan umat Islam. Dijajah habis-habisan telah hampir 1000 tahun ini umat ini dijajah oleh pihak lain. Mereka dengan gospelnya, dengan gold, kemuliaan glory. Jadi mereka punya 3 yang dipakai senjatanya. Satu adalah akan menguasai glory, juga akan mengeruk emas kekayaan negeri Islam. Juga gospel akan menyebarkan agama mereka. Didukung oleh persenjataan yang luar biasa. Sehingga sisa-sisa penjajahan mungkin sampai sekarang masih dirasakan. Nah, sekarang kenyataan ini, peron ababil pasukan udara ini sebagai teknologi canggih melawan pasukan darat waktu itu Abrohah ini. Apakah ini isyarat juga bahwa sekuat apapun pasukan darat, sebanyak apapun pasukan darat bisa dihabisin, kalah dengan pasukan udara yang canggih? Di renungan selanjutnya, wujud sholawat ini apakah nanti mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi analogi fikrah kita? Faksusil qososo, kisahkan, la'alahum yatafakkarun. Kita berpikir kisah-kisah para rasul yang didukung oleh mukjizat. Nah, sekarang mukjizat apa yang bisa kita buat ini? Bisa wujudkan mukjizat ini terhadap teknologi sains yang modern sekali dikuasai oleh mereka. Apakah kita memperbanyak jenis sholawat dan dibaca beribu-ribu kali, beribu-ribu orang, jutaan orang? Bahkan ada yang mengesankan sholawat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang sahih malah kurang diutamakan, terkesan buatan di luar Nabi itu lebih mulia, lebih ampuh. Memang mengandung doa. Doa memang silahul muslimin, senjata orang Islam. Memang tetap berdoa kita sholat. Di muatan amanah doa itu yang perlu kita fikrah, kita renungkan betul-betul. Sekarang apa yang kita dapati? Adakah kemegahan masjid, misalnya bangunan yang luar biasa hebatnya itu, akan menjadikan jamaahnya akan hebat? Sehingga ada yang menyarankan kalau panitia menghabiskan dana 10 M misalnya, siapkan juga 10 M untuk membangun jamaah ini. Kemudian bagaimana soal pasukan Abrohah ini? Sekarang Abrohah anak cucunya yang menguasai teror ababil misalnya. Teknologi tempur yang canggih, yang drone, pesawat tempur, berbagai macam tipenya. Apakah kita akan mengagungkan sholawat terus-menerus tanpa ada motivasi, niat? Wujud sholawat ini apa? Kalau Allah menyelamatkan Rasulnya, jabang bayi Nabi Muhammad SAW di musim lahirnya itu, tahun gajah ya, Al-Fil itu, mengarsala alaihim tayron ababil, itu mengirim mereka. Allah menugaskan Rasul Tayron itu, tarmihim bihijaratin min sijil. Coba ini bahan baku apa yang
menghabisi Abraha ini. Bahkan misi apa kalau sekarang ini? Apakah COVID Corona ini juga sejenis senjata biologi untuk menghancurkan umat manusia? Senjata biologi yang mungkin dibawa tadi itu min sijil, mengandung rekaman-rekaman neraka karena itu. Kekuatan api neraka yang luar biasa meluluh lantakkan Abraha. Begitu sejenis sekarang secara analogi kias ini senjata biologi yang canggih. Nah, mudah-mudahan renungan yang kami sampaikan ini bisa dikembangkan lebih lanjut insya Allah. Barakallah. Semoga kita dengan maulid Nabi Muhammad SAW melahirkan suatu kesemangatan yang lebih canggih, semangat lebih berkembang, berteknologi tinggi, berperadaban tinggi untuk mendukung syariat umat perjuangannya. Ala nasrullahi qarib, mata nasrullah ala nasrullahi qarib, wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan Marghani Channel.